قل إن هدى الله هو الهدى Mahadun fasakir kuliyakan fakultas mudari. Halaman 15 yang di dalam tabel lah, Rijalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi'ulumi fid darin amin. Rijalun. Semalam kita membahas masalah alamat rafa, tanda rafa, arti alamat tanda. Tanda rafa yang pertama dhammah. Tanda rafa yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Tanda rafa yang dengan dhammah itu andakannya di isim mufrad, di jama taksir, di jama muannas salim, lawan di fi'il mudhari yang tidak ada alif tasniyah dan nun waw jama dan nun muannas. Bahasa Arabnya al-fi'lul mudhari'ul lazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari nang kadada barait di akhirnya dengan sesuatu apapun. Samam sudah. Contohnya rajulun isim mufrad. Yang kedua sudah rajulun pakai tanwin, yang kedua pakai alif lam. Yang ketiga contohnya adalah Rijalun. Rijalun asal isim mufradnya adalah rajulun. Rajulun laki-laki, seorang laki-laki. Lalu diubah menjadi rijalun. Jama taksir rijalun. Rijalun kalimat isim alamat tanwin. Tanda isimnya rijalun adalah tanwin. Hukumnya rafa. Di mana tanda rafanya? Apa tanda rafanya rijalun? Apa Hafiz? Tanda rafanya rijalun apa? Dhammah. Lalu pertanyaannya, kenapa rijalun jadi dhammah? Alamat rafanya kenapa? Karena lis akhirnya jama taksir adalah alasannya. Karena rijalun adalah jama taksir. Ar-rijalu. Ar-rijalu kalimat isim alamat alif lam. Hukumnya Cahyatun nubus ar-rijalu hukumnya rafa. Di mana tanda rafanya? Di dhammah. Kenapa jadi rafanya dhammah? Karena ar-rijalu adalah apa? Jama taksir. Nah, jangan karena isim mufrad ada. Ar-rijalu karena isim taksir. Isim jama taksir lah. Jama taksir rafanya dengan apa lip? Ya, dengan dhammah. Muslimatun itu isim mufradkah, isim tasniyahkah, jama taksirkah, atau jama muannas salim? Muslimatun adalah jama muannas salim. Muslimatun kalimat isim. Tanda isimnya mengetahui muslimatun adalah isim adalah tanwin, ada tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu adalah alamat isim. Hukumnya muslimatun rafa. Tanda rafanya muslimatun dhammah. Kenapa jadi dhammah?
Karena muslimatun adalah jama' muannas salim. Itulah. Kenapa jadi dhammah? Karena muslimatun. Kenapa jama' muannas salim? Muslimatun jama' muannas salim rafanya dengan dhammah? Ya karena alamat rafanya dengan dhammah. Nah, jadi yang dengan dhammah, alamat rafanya dengan dhammah itu ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yadribu kalimat fi'il. Alamatnya ya, hukumnya rafa. Alamat rafanya dhammah. Fi'il karena apa jadi dhammah rafanya? Karena yadribu adalah fi'il mudhari sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari yang tidak ada huruf ilat dan tidak ada yang berkait dengan akhirnya oleh sesuatu. Yarmi kalimat fi'il. Yarmi asalnya yarmiyu, yaf'ilu. Alamat fi'ilnya adalah ya. Kenapa alamat fi'ilnya ya? Kada qabuluta, kenapa? Kenapa Lim? Yarmi alamat fi'ilnya adalah ya, bukan qabuluta, bukan ta ta'nis. Kenapa? Ya, karena fi'il mudhari. Yarmi adalah fi'il mudhari, itu alasannya. Setiap fi'il mudhari alamatnya ada berapa macam? Fi'il mudhari ada berapa alamat fi'ilnya? Alamat fi'il mudhari ada berapa? 4. Apa-apa Ahmad Zaki? Yanmu. Ya, non. Apa lagi? Kenapa jadi mem? Apa Berlian? Alamat fi'il mudhari? Ya, non. Alif. Ya, alif atau hamzah gitu. Apa lagi? Apa satunya lagi? Ya, nun, alif. Apa lagi satunya? Siti Afifah, apa? Satunya lagi apa? Ya, tak. Yang disingkat dengan na'aitu atau anaitu. Jangan yanmu. Yanmu itu apa? Ya, idgham bi gunnah. Tajwid bukannya. Biarkan aku na'aitu atau anaitu atau anita. Jadi yadribu fi'il, tanda fi'ilnya adalah ya. Kenapa tanda fi'ilnya ya? Karena ini adalah fi'il mudhari. Hukumnya rafa. Tanda rafanya dhammah. Fi'il mudhari mu'tallul akhir. Yarmi dhammahnya muqaddar. Mem muqaddarah ain alal ya, disingkat. Disikapilah. Yad'u kalimat fi'il alamat ya, hukumnya rafa, alamatnya dhammah muqaddarah alal waw. Fi'il mudhari mu'tallul akhir. Yakhsha kalimat fi'il alamat ya, hukum rafa,
alamatnya dhammah muqaddarah 'alal alif. Isnya fi'il mudhari mu'talul akhir. Habis masuk kepada membicarakan bahagian isim mufrad. Di sini isim mufrad dibagi menjadi 5. Tapi rancak kita ketahui adalah isim mufrad munsharif ini. Yang biasa kita sambat isim mufrad yaitu adalah isim mufrad munsharif. Kepanjangannya lah. Biasa kita menyambat hingga isim mufrad, padahal isim mufrad apa nang lengkapnya yaitu isim mufrad munsharif. Kayak madrasatun itu faslun isim mufrad munsharif. Artinya isim mufrad munsharif yaitu isim yang mau bertanwin. Jadi isim mufrad tuh kayaknya ada mau bertanwin. Pahamannya tuh. Jadi yang pertama isim mufrad munsharif yaitu yang mau bertanwin. Misalnya rajulun. Rajulun ada tanwin. Tanwin itu menunjukkan bahwa rajulun adalah apa, Hafiz? Tanwin di rajulun menunjukkan bahwa kalimat itu adalah ya isim. Jadi rajulun di rajulun ada tanwin. Maka tanwin di rajulun menunjukkan bahwa kalimat rajulun itu adalah isim. Kalau isim berarti bukan apa? Cahayatun nubus. Bukan fi'il. Nah, bukan huruf. Nah, apabila lain isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Karena kalimat itu cuma ada berapa? Ya, ada 3. Kalimat di bahasa Arab itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Kalau rajulun isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Yang kedua isim mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad ghairu munsharif artinya isim mufrad yang tidak mau bertanwin. Isim mufrad yang tidak mau bertanwin yang juga disebut ismul lazi la yansarif. Ismul lazi la yansarif. Biasa babil basyahid list akhirnya apa? Ismul lazi la yansarif. Kadang isim mufrad ghairu munsharif kada. Tapi orangnya yang itu juga. Cuman ngarannya 2. Jadi kada salah. Misal basyahid maisi dengan isim mufrad ghairu munsharif atau ismul lazi la yansharif, sama aja. Tapi di kitab ini pengarang kitab ini memakai dengan ismul lazi la yansharif. Karena di kitab-kitab yang lain itu juga di kitab-kitab nahwu yang lain pemakaiannya bukan isim mufrad ghairu munsharif tapi ismul lazi la yansharif. Misalnya Ibrahim. Kada mau Ibrahimu itu dibaca Ibrahimun, kada mau. Jadi rafa'nya dengan dhammah. Dhammahnya kada mau bertanwin. Apabila membaca bertanwin Ibrahimun berarti kada tahu lawan peraturan ilmu nahwu. Jadi kam tahu Ibrahimu itu kada mau bertanwin. Ngarannya Ibrahimu kada mau bertanwin. Ngarannya adalah ismul lazi la yansharif. Arti ismul lazi la yansharif isim yang tidak mau bertanwin. Nah,
Ismul ladzi la yansarif artinya isim yang tidak mau bertanwin. Yang ketiga, isim mufrad maksur. Isim mufrad maksur yang akhirnya yaitu maksud isim mufrad maksur yaitu yang akhirnya ada alif yang lazim. Yang akhirnya ada alif yang lazim. Misalnya al-fata. Al-fata kalimat isim. Tanda isimnya adalah alif lam. Alif lam lah. Hukumnya rafa. Alamat rafanya dhammah muqaddarah alal alif. Ya, dhammatun muqaddaratun alal alif. Apa tadi? Dot mim ain alif. Apa bacanya itu? Dhammatun muqaddaratun alal alif. Apa Rahman? Dot mim ain alif apa? Dhammatun muqaddaratun alal alif. Yang keempat, isim mufrad manqus. Isim mufrad manqus. Yang dimaksud dengan isim mufrad manqus yaitu yang akhirnya ada ya. Yang akhirnya akhir kalimatnya tuh ada ya. Misalnya al-qadi. Al-qadi. Itu rafa'nya dengan dhammah. Mim dot dhammah atau dhammatun mim muqaddaratun ain alal ya. Jadi sama aja lah. Disingkat dengan dot mim a ya. Itu bacanya dhammatun muqaddaratun alal ya. Apabila al-qadi itu kadang mau dibaca al-qadiyu, al-qadi aja, ya-nya sukun. Jadi dhammatun muqaddaratun alal ya. Muqaddarah, arti muqaddarah itu ditakdirkan. Yang kelima, isim mufrad mudafun ila ya'il mutakallimi. Isim mufrad atau ismu mufradin mudafun ila ya'il mutakallimi. Isim mufrad mudaf ila ya'il mutakallim. Maksudnya yaitu isim mufrad yang beridafat. Isim mufrad yang beridafat kepada ya. Kepada ya yang bermakna aku. Isim mufrad yang beridafat kepada ya. Ya-nya itu yang bermakna aku. Misalnya waladi. Waladi. Waladun bahasa Arabnya waladun. Bahasa kita arti waladun apa? Walad. Apa Rafi? Waladun. Apa walad deh. Walad ana walad inti. Apa? Walad apa? Apa alif? Apa Rabiatul Adawiyah waladun apa? Ya walad samaituka kama samakallah fil azal. Apa? Apa? Habis waladun anak. Jadi waladi anakku. Nah, waladun waladi anakku. Asalnya waladun lalu beridafat kepada ya mutakallim, kepada ya yang bermakna aku. Makanya dumahnya diganti dengan kasrah. Makanya alamat rafanya dhammatun muqaddaratun berisi. Waladi itu rafanya
Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Itu alamat rafa'nya. Jadi ya hendak menerangkan misalnya polpenko, bahasa Arabnya apa? Alif. Polpenko apa? Penaku. Apa? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab polpen apa? Pena. Apa? Iya, pena. Apa? Bahasa Arabnya apa? Apa? Habis qalamun tambah hiya. Apa bacaannya? Apa lep? Qalami. Sekolahanku Ahmad Rafi'i, sekolahanku Dhamma kan waladun mau dibaca waladoy. Ini tadi apa bacanya? Waladi. Domahnya muqaddarah, jangan dia non. Untuk kita sampai palo ya. Apa? Rahman. Madrasatun. Lalu sekolahanku ya madrasati. Kitabun kitab. Siti Afifah kitabku. Kitabun kitab. Misal kitabku apa? Munasibah. Apa? Kitabun kitab. Lalu kitabku apa? Ya, kitabi. Meja tulisku. Humaira. Meja tulisku. Meja tulis. Meja tulisku. Berlian. Ayo, hafalan yang pamulan sekali. Jangan papan tulis. Meja tulisku. Bagaimana lagi aku menulis di meja tulisku. Ini hanya kalimat meja tulisku. Apa? Bagaimana ini meja tulisku. Bagaimana lagi? Hanya meja tulisku apa? Siti Malifah. Apa? Jahiyatun Nubus. Munasibah. Meja tulisku apa? Meja tulis apa? Maktabun. Ya. Meja tulisku apa? Ahmad Zaki. Ya, maktabi. Nah, jangan maktabu ya, jangan. Maktabi. Nya rafanya dengan domah muqaddarah, bukan domah zahir. Apabila domah zahir berarti nampak domahnya. Ini kada muqaddarah, ditakdirkan. Ada domahnya tak cuman ditakdirkan, kada nampak. Jadi kasrahnya bi itu kada asli, pada aslinya domah asalnya. Bajuku Hafiz. Bajuku. Baju apa? Rahman. Saubun. Nah, apa? Bajuku.
Ya, saubi. Jadi jadi biasakanlah kebandiran, dibiasakan dengan ya, karena kita masa dalam proses belajar bahasa Arab, coba-coba pakai apabila tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa Arab. Jadi makne jam betakon di mana pulpen gam, aina qalamuka, aina qalam engkau. Namun jika mau ditahu engkau, cuma aina qalam engkau, qalam engkau. Pada ka tu engkau lah. Aina qalamuka, qalami. Jadi qalami pulpenku, qalami fil maktab, pulpenku fil maktab, di meja tulis. Misalnya ini siapa yang kata sekolah Hamidi, aina Hamidi. Nah, Hamidi kadeda. Nah, kadeda itu lah gaib. Hamidi gaib. Nah, kata sekolah itu gaib. Bukan Hamidi orang gaib lain. Arti gaib itu kada, kan arti gaib itu kada kelihatan. Nah, itu. Jadi kada kelihatan itu berarti orang gaib. Jadi kan ada gaib lah bahasa Arabnya. Kada sekolah tuh gaib. Jadi aman aina biasakan. Jadi kan apabila tahu nih aina apa sudah tahu, sudah jadi kebiasaan. Aina di mana? Habis sudah bagian isim mufrad. Karena bagian